Sehat-sehat selalu. Akses 338107 ya. 338107. Silakan dicatat atau saya akan langsung. Jadi saya akan meneruskan apa yang sudah saya jelaskan kemarin pada pertemuan terakhir ya. Jadi saya terakhir menjelaskan mengenai teori gelombang linier. Apa itu teori gelombang linier? Teori gelombang linier adalah pendekatan untuk mengetahui pola dari gelombang itu kan membentuk suatu gelombang. Nah, bentuk gelombang itu karena didekati dengan rumus yang berbentuk linier ya. Linier itu artinya pangkat 1. Jadi dengan rumus pendekatan menggunakan rumus matematik yang berpangkat 1, maka kita mengenal rumus bentuk gelombang itu sebagai rumus gelombang linier ya. Linier ini pendekatan yang paling sederhana ya, yang paling awal manusia atau kita mengetahui bagaimana pola bentuknya kok bisa melekuk-lekuk seperti itu ya. Matematiknya bagaimana? Dengan kita mengetahui pendekatan matematisnya, kita bisa berbuat banyak gitu ya. Misalnya nantinya kita bisa memprediksi atau memperkirakan bagaimana tinggi gelombang, apa saja penyebabnya. Dan di pendekatan rumusan yang seperti ini, maka kita bisa membuat model matematis ya. Jadi model matematis itu asalnya dari rumus-rumus sederhana seperti ini ya. Nah, jadi teori gelombang linier itu pendekatan yang paling awal, yang paling sederhana ya dalam memahami metode untuk mengetahui pola atau bentuk dari lekuan-lekuan atau gelombang ya, dari gelombang yang ada di laut. Ditemukan oleh Airy ya, tahun 1845, jadi dia adalah ilmuwan di lembaga riset di Angkatan Daratnya Amerika. Untuk teori gelombang ini biasanya cocok ya untuk kondisi yang keadaannya itu relatif konstan gitu ya. Jadi gelombangnya itu konstan, tenang, artinya tidak ada amplitudo atau tidak ada superposisi dari gelombang-gelombang yang lain. Jadi gelombang ya datang satu arah, bukan gelombang yang kacau datang dari berbagai arah gitu ya. Nah ini umum terjadi ya. Jadi misalnya saudara berdiri di pantai Kuta atau di pantai Kerawang ya, di pantai Tegal, itu semua bentuk-bentuk gelombangnya adalah gelombang-gelombang yang relatif tenang, yang reguler seperti itu. Ya. Nah, rumusan ini juga sebetulnya memang cocoknya hanya untuk itu. Ya, jadi gelombang yang tinggi gelombangnya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi perbandingan antara tinggi gelombang dengan panjang gelombang itu relatif kecil. Kemudian ini juga cocok untuk jenis aliran yang irotasional. Ya. Apa itu irotasional? Itu seperti orang berbaris. Ya. Jadi ada dua gerakan, irotasional dan rotational, atau irotational dan rotational flow. Jadi kalau irrotational flow itu artinya seperti orang berbaris yang disuruh dempet-dempetan, ya. Maka kalau sudah dempet-dempetan kemudian bergerak ke kiri sama-sama, ya, menghadap depan dan bergerak ke kiri sama-sama atau ke kanan sama-sama atau ke belakang sama-sama, itu berarti badannya tidak bergerak, maka dia bentuk yang irrotational, ya, irrotasional. Jadi asumsinya gelombangnya seperti itu. Di dalam molekul badannya air sendiri tidak ada pergerakan.
sama ya, terutama kalau ada kombinasi dengan arus, maka di dalam badannya gelombang itu di dalam badan flow. Itu rumus ini nggak cocok. Hanya air ini sebetulnya hanya cocok, nggak ada arus yang dari badannya air. Nah, ini rumusnya cocok. Gitu ya. Dan kondisi rumusan ini juga hanya untuk laut. Jadi punya batasan dasar laut dan ada lautnya dan permukaannya. Ya kalau kita misalnya mau 120 kilo, bahkan ada di Palung Mariana itu itu lihat Google, nah, itu kedalaman sampai ribuan kilo, itu tidak bisa kita aplikasikan rumusan ini ya, karena kondisi batasnya atau boundary condition bahasa Inggrisnya. Ini ada kalimat kondisi batas, itu kalau dalam bahasa Inggris boundary condition. Itu harus ada bahwa gelombang itu memiliki dasar laut ya. Dan memiliki permukaan air. Kalau permukaannya airnya mungkin hampir semua gelombang di lautnya ini kalau tak terbatas, teori ini cocok ya. Jadi dasar lautnya 50. Di teori gelombang linear ini karena rumusannya pangkatnya 1 atau disebut dengan linear. Jadi tidak pakai pangkat. Jadi rumusnya tidak ada pangkatnya. Kita lihat di sini H/2. Jadi ini berarti dia linear. Istilah di dalam berbagai literatur namanya adalah first order wave theory ya. Jadi gelombang linear itu biasa juga diperkenalkan sebagai first order wave theory. First order itu berarti pangkat 1 ya, sama saja dengan istilah linear ya. Gelombang pangkat 1. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi teori Airy itu yang dipublikasi adalah yang dari rumusan untuk mencari nano dari gelombang ya. Nano itu adalah muka air terhadap sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya itu bagian tengah-tengahnya. Oleh karena itu rumusnya adalah H/2. H/2 ini nantinya dikenal juga dengan istilah amplitudo ya. Amplitudonya. Di amplitudo kali X dikurangi C kali T, maka kita bisa dapatkan besarnya nano. Ya. Jadi K-nya itu bisa sama dengan 2V/L, sedangkan sigma ini ya, ini tanda sigma itu adalah 2V/T, sehingga rumusan ini bisa dimasukkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat partikel, nah ini di sini ada omega, kemudian di sini ada U ya. Jadi di dalam partikel itu ada tarik-menarik antara gaya vertikal dengan gaya horizontal. Di sini ke atas, tapi nanti kalau sudah turun ke bawah ini dia akan menarik ke bawah gitu. Dan sehingga jadi ada masalah gravitasi atau ada pengaruh gravitasi di dalam pergerakan gelombang ini. Oleh karena itu rumusan Airy ini hanya untuk yang ada dasar lautnya. Jadi yang dasar lautnya relatif dangkal itu punya gravitasi, tapi kalau yang dasar lautnya sangat dalam, relatif kecil lah gravitasinya, sehingga rumusan ini juga sudah nggak cocok. Jadi ini hanya perairan yang relatif dangkal, gitu ya. Inilah
mengapa disebut dengan teori gelombang linier. Jelas ya? Nah, di dalam teori gelombang juga ada yang namanya kecepatan. Tetapi kecepatannya tidak seperti kemarin kalau saya jelaskan di dalam bahasa Inggris itu ada namanya velocity atau speed. Ya, lain. Kalau gelombang karena yang berjalan bukan bendanya, tetapi hanya energinya yang bergerak, maka di sini disebut dengan celerity. Ya. Jadi kecepatannya gelombang jangan disebut wave velocity, salah itu. Ya. Yang benar adalah wave celerity. Nah, dalam menentukan kecepatan gelombang itu kita mengenal adanya kecepatan potensial, ya. Dengan amplitudo yang relatif kecil, maka kecepatan potensialnya, ini kok maaf ya, tapi tidak apalah. Itu saya perbaiki sedikit nih, kompanya kok salah tempatnya ini. Nah, kompanya harusnya di sini ya. Yang dimaksud kecepatan potensial itu yang V ini ya, tanda V ini. Nah, V itu berdasar teori Airy bisa dihitung dengan rumusan seperti ini. Amplitudo dikalikan G per omega. Di dalam gambar ini, omega itu V itu sama dengan omega ya. V ini sama dengan omega. Jadi omega adalah kecepatan anggulernya. Jadi kalau V ini kecepatan potensialnya, maka bisa disebutkan di sini kecepatan potensial itu yang ini, ya, U-nya ini. Ya, jadi dia adalah apa namanya? Nah, jadi U itu bisa merupakan U ini merupakan varian ya, varian dari omega. Jadi U dan omega ini saling berkaitan gitu ya. Jadi berdasar riset omega itu sama dengan G kali K tangan hiperbolikes KD. Selanjutnya rumus ini bisa disederhanakan sebagai C sama dengan omega per K. Omeganya sendiri bisa dimasukkan angka ini sehingga menjadi G per K tangan hiperbolikes KD akar, ya, seluruhnya di akar. Jadi akarnya di luar. Ya, jadi G dibagi K tangan hiperbolikes KD akar. G-nya ya sama dengan gravitasi biasa ya. K-nya adalah seperti rumusan di depan tadi, K sama dengan V per L ya. Tangan hiperbolikes tan H ini, tangan hiperbolikes kita bisa masukkan di Excel atau di kalkulator, itu ada ya tangan hiperbolikes. Kemudian D itu adalah kedalaman perairan. Jadi kalau kita mencari celerity, kita harus tahu kedalaman perairannya ya. Dan kita harus tahu panjang gelombang. Gitu. Nah, jadi kalau di dalam soal nggak tahu panjang gelombangnya, nggak tahu kedalamannya berapa, ya nggak bisa menghitung C. Ya. Nah, jadi C ini harus tahu dua komponen ini. Gampang kan? Relatif gampang. Di zaman modern kita tinggal pakai saja. Jadi kalau untuk menentukan celerity dari gelombang, ya tinggal pakai rumus ini, gitu ya. Jangan celerity disamakan dengan velocity. Velocity atau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu kan gitu. Jadi misalnya dalam hal ini jaraknya L dibagi waktu, misalnya waktunya dianggap periode, bukan ya, bukan. Jadi velocity bukan jarak, celerity maaf, bukan jarak dibagi waktu. Yang jarak dibagi waktu itu velocity, gitu ya. Nah, celerity ya seperti inilah untuk gelombang. Celerity gelombang adalah yang seperti ini. Kemudian saya lebih jelaskan lagi, saya ulangi apa itu yang disebut dengan periode. Periode adalah waktu ya, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari bentuk yang di sini puncak sampai kembali ke puncak. Ya. Dari puncak sampai ke puncak, ini waktu yang dibutuhkan disebut dengan periode gelombang.
pada umumnya periode itu hitungannya detik, ya. Biasanya antara 3 detik sampai 40 detik. Tidak ada periode itu 10 jam, 10 hari, itu enggak ada ya, periode itu harus detik. Ini perlu diingat ya, karena ini sederhana sekali tapi banyak yang salah, lupa ya. Kalau saya ingatkan tapi kadang-kadang ya masih aja lupa. Saudara masih lupa-lupa terus. Kemudian H adalah tinggi gelombang, yaitu jarak antara puncak gelombang dengan lembah gelombang ya. Kita cari jarak terdekatnya atau jarak terpendeknya, inilah jarak H-nya ya. Kemudian ini adalah koordinat, ini juga komponen partikel tadi ya. Jadi ini diganti dengan omega, U-nya diganti dengan V ya, sama saja. Hanya ini tulisan Latin. Dari mana besarannya U dan W-nya? Ya seperti tadi, harus dari penelitian ya. Jadi W itu bisa dihitung sebagai GK kali tangan hiperbolikes KD, tapi ini kuadrat. Jadi kalau kita ingin W saja atau omega saja, maka ini tinggal diakar ya, GK tangan hiperbolikes KD. Nah, jadi kalau kita masukkan angka di sini, maka kita bisa tahu besarannya C, sehingga ketemunya adalah akar GK tangan hiperbolikes KD. Ya. Nah, ini adalah komponen kecepatan yang bisa kita lihat tadi di sini. Nah, ini ya. Jadi W, U, ini semuanya saya tuliskan lagi di sini. L adalah panjang gelombang. Kemudian sigma adalah frekuensi angular gelombang, ya 2V per T. Frekuensi, ya frekuensi itu berarti jumlah kejadian. Jadi frekuensi ini tidak sama dengan periode, ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan 2V per T, jadi satuannya adalah seperdetik. Frekuensi ini seperdetik. Ya, jadi misalnya frekuensi adalah 100 per detik. Nah, itu namanya frekuensi. K ini sebetulnya juga frekuensi ya, tetapi karena dia pada gelombang maka dia disebut dengan jumlah gelombang. Jadi ini bisa terjadi misalnya ketemunya adalah 20 per 150 meter, karena panjang gelombangnya 150 meter misalnya. Kejadiannya adalah kira-kira ada 20 gelombang per 150 meter. Misalnya seperti itu ya. Ini adalah jumlah gelombang. Tapi jumlah gelombang ini ya tentu saja hanya angka yang ideal saja. Di lapangan kita tidak mencari besarnya atau jumlahnya gelombang per panjang gelombang, tidak. Jadi ini hanya angka untuk memudahkan perhitungan. Tapi kalau frekuensi ini bisa kita mencari berapa jumlahnya gelombang per periodenya itu. Nah, ini bisa. Tapi ini pun juga jarang kita membutuhkan informasi ini di lapangan ya. Ini hanya untuk perhitungan aja. Jadi V maupun K itu untuk keperluan perhitungan. G-nya gravitasi. Kemudian ada yang perlu lagi untuk diketahui adalah ya, wave stiffness, kemiringan. Nah, kemiringan dia akan pecah atau tidak ya, pecah atau belum. Nah, ini kemiringannya adalah H dibagi L. Jadi kalau semakin curam, jadi hanya semakin tinggi, maka dia sebentar lagi akan pecah gelombangnya. Gitu ya. Nanti akan kita pelajari di belakang berapa H per L sehingga gelombangnya akan pecah. Kemudian gelombang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada kedalaman laut yang berbeda. Jadi kedalaman laut itu dibedakan menjadi 3, yaitu dalaman laut dangkal, laut transisi, dan laut dalam. Kedalaman laut dangkal itu pada kedalaman berapa? Yaitu pada kedalaman dibanding panjang gelombangnya ketemu 1/20. Jadi kedalaman laut dangkal itu kalau
kedalamannya itu kira-kira 1/20 dari panjang gelombang. Misalnya panjang gelombangnya 150 meter, kedalaman perairannya 5 meter, berarti itu berada di laut dangkal. Karena apa? D sama dengan 1/30, itu berarti lebih kecil daripada 1/20. Nah, berarti kedalaman 5 meter pada panjang gelombang 150 meter, dia tergolong perairan dangkal. Ya. Tapi kalau D-nya 5 meter, panjang gelombangnya 10 meter, nah itu sebetulnya dia masuk di laut dalam, ya sudah termasuk laut dalam. Meskipun itu tidak ada biasanya. Ya. Biasanya panjang gelombang itu 100 meteran lah paling sedikit, atau 70 meter. Jadi kalau kita mau mencari yang laut dalam, ya berarti kira-kira yang kedalamannya 35 meter. Karena apa? Karena untuk laut dalam itu syaratnya D-nya harus lebih besar daripada setengah L. Jadi kalau L-nya 70, berarti kedalamannya harus lebih besar daripada 35 meter. Ya. Jadi kalau 30 meter saja belum sebagai laut dalam. Ya. Tapi kalau kedalamannya 40 meter dengan L 70, berarti dia sudah masuk ke laut dalam. Ya. 40 meter itu 40 meter apa, Bu? Ya, maksudnya gini, jadi kalau misalnya ini ada air, permukaan air, ya, kemudian ini dasar lautnya, ya, saya lihat tunjukkan dasar laut seperti gambar tadi ya, ini dasar lautnya begini. Oke. Kemudian ini ya ini D. Lalu di sini ada gelombang. Gelombangnya saya gambar kecil ya, tapi sebenarnya ya, jadi D itu adalah kedalaman perairan, jadi ini misalnya dasar laut, ini adalah permukaannya, D itu kedalamannya, kemudian kita bandingkan terhadap panjang gelombang. Panjang itu dari puncak ke puncak, ya, dari puncak gelombang ke puncak gelombang. Kalau perbandingan antara D dengan L-nya lebih besar daripada setengah, dia berarti masuk laut dalam. Ya. Jadi kita harus ngecek ini setiap kali kita nanti menggunakan rumusan apakah atau laut dangkal atau
laut transisi ya. Kalau laut transisi itu ya angka di antaranya pokoknya antara 1/20 sampai 1/2 itu semua masuk laut transisi. Nanti rumusnya akan berbeda-beda sesuai dengan posisi kedalamannya, posisi lautnya ini ya, masuk laut dangkal atau bukan ya. Dalam itu tergantung perbandingan kedalaman terhadap panjang gelombang. Ya, seperti contohnya untuk menghitung celerity tadi. Jadi kalau untuk laut dalam rumusnya sederhana. C sama dengan G per K. Atau kalau K-nya adalah 2V per L, bisa kita tulis C sama dengan GL per 2V. Untuk laut transisi, itu G per K tangan hiperbolikes K kali D. Sedangkan untuk laut dangkal, akar G kali D. Nah, jadi ini adalah contoh aplikasi bahwa laut dalam maupun laut dangkal ya atau laut transisi itu menyebabkan celerity yang berbeda-beda ya. Jadi kok bisa Bu berbeda misalnya gitu ya, saudara bertanya. Ya karena ada perubahan energi. Jadi ada energi dari gelombang ini yang akan diserap dasar laut. Jadi kalau dia pada perairan yang dangkal itu energinya banyak yang diserap. Sehingga nanti kalau kita hitung celerity pada gelombang yang di laut dalam ini hasilnya biasanya agak besar, sedangkan yang di laut dalam ini hasilnya akan lebih kecil. Itu ya. Jadi ini terjadi karena adanya energi yang diserap oleh tanah dasar laut. Kalau kita ingin menemukan berapa besarnya tangan hiperbolikes KD, samping kita menggunakan Excel juga boleh menggunakan kurva ini ya. Ini zaman dulu, kalau zaman saya sekolah dulu belum ada Excel ya. Saya sekolah tahun S2 itu tahun 89, 88, 89, Excel belum ada. Yang ada dulu apa lupa aku sampai jenenge. Tapi itu juga kami jarang pakai karena komputer aja juga jarang, apalagi laptop nggak ada yang punya ya. Jadi kita pakai komputer, pakai kalkulator. Oleh karena itu kalau ada penolong kurva-kurva ini senang gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung berapa tangan hiperbolikes KD, asal kita tahu berapa besarnya KD gitu ya. Nah, hitungan celerity tadi yang gelombang itu yang nggak pernah jalan sendiri gitu ya. Gelombang itu pasti satu garis ya, mungkin sepanjang 1 kilo atau 2 kilometer. Nggak ada gelombang cuma lenti lebarnya ya, misalnya ada, kalau kita lihat dari atas ya, ini ada tampak atas loh ya ini ya, ini ada pantai, ya pantainya seperti ini, tampak atas, atau kita pakai titik-titik lah ya, pantainya. Lalu ini lautnya, saya beri warna lain. Nah, garis ini bukan garis dasar laut ya, tapi ini adalah puncak gelombang. Gelombang itu biasanya begini, nah puncak begini, ya berderet-deret. Jadi ini mungkin selebar ya minimal itu selebar 2 sampai 3 kilo gitu ya. Lebarnya gelombang itu sesuai dengan arah tiupan angin. Minimal itu bisa sampai 100 kilo ya. Kalau misalnya Laut Jawa itu antara perairannya ujungnya Gresik ya, yang berbatasan dengan Selat Madura sampai dengan Kudus, Makassar itu masih Makassar, Tuban itu masih sama itu. Jadi itu berapa ratus kilo itu, 150, 170 kilo itu sekali terjadi gelombang itu akan sama itu, mulai dari ujung timur yang ada dari ujung ya, namanya Desa Ujung juga ya. Itu ujung timurnya bukan Jawa Timur ya, Gresik ya, ujung timurnya Gresik sampai dengan ujung baratnya Tuban misalnya, itu hampir sama, itu bisa sampai 100 kilo. Nah, ini perilakunya berbeda dengan teori yang awal tadi, yang asumsinya gelombangnya tunggal ya. Gelombang tunggal itu nggak ada di
di kehidupan yang sesungguhnya. Jadi itu hanya teori untuk mempermudah kita mendapatkan pengertian mengenai polanya gelombang. Yang benar, gelombang itu membentuk kelompok ya, sampai panjangnya bisa 100 km tadi. Gitu. Nah, kalau dia membentuk kelompok ya ada terjadi perbedaan meskipun ya sebetulnya perbedaan ini lebih kompleks yang membuat saudara lebih bingung misalnya. Nah, ini disebut dengan group wave. Dan group wave ini ya biasanya memiliki pola yang saling menguatkan atau saling melemahkan yang disebut dengan superimpose. Ya, jadi gelombang ini bisa berkelompok-kelompok dan bisa berubah-ubah, gitu ya. Ini pengertian awal sehingga kalau menghitung gelombang kelompok tadi kita menggunakan rumusan CG. Ya, jadi untuk laut dangkal biasanya masih sama ini CG. Sedangkan untuk yang laut dalam itu agak berbeda. Ya, jadi biasanya pola celerity dari atau kecepatan dari gelombang untuk kelompok itu adalah separuh dari gelombang tunggal, ya, single wave yang dihitung di depan tadi. Sedangkan untuk yang laut intermediate ya, ini rumusnya seperti ini. Jadi kalau untuk laut intermediate ini rumusnya agak kompleks gitu ya, agak banyak ada. Saya tidak mengharapkan saudara hafal, tapi yang penting tahu bahwa untuk intermediate itu ada rumusnya sendiri berbeda dengan laut dalam. Yang paling mudah dihafal ya grup celerity untuk laut dangkal atau shallow water, ya, akar GH. Jadi relatif mudah seperti itu. Kemudian di gelombang juga ada energi. Ya, jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa gelombang ini bukan pergerakan dari masanya air, tetapi hanya energi, ya, energi dari partikel yang ada di air. Pergerakannya ada dua arah kan, seperti tadi. Jadi kalau yang arah vertikal itu namanya, nah ini ya, gerakannya kan ada dua arah vertikal dan arah horizontal. Yang arah vertikal disebut energi potensial, yang arah horizontal disebut dengan energi kinetik. Ya. Yang energi potensial itu omega tadi, yang energi kinetik V tadi. Ya. Ini adalah energi potensial ya. Oh, kecepatan energi potensialnya ada di sini, maaf. Nah, jadi energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi potensialnya adalah yang vertikal W-nya, yang energi kinetik adalah yang energi kinetik yang U-nya, ya, arah U dan arah W. Nah, energi ini juga berdasar penelitian, angkanya ini sudah pakem segini gitu ya. Saya nggak, atau saudara atau kita nggak bisa merubah-rubah gitu ya. Jadi energi yang terjadi pada gelombang itu besarnya adalah Rho kali G kali H kuadrat per L. Jadi ternyata energi kinetik dengan energi potensial itu sama besarnya, ya, sehingga bisa dijumlahkan seperti ini. Ya, ini energi untuk per lebarnya gelombang, ya, per unit crash width. Jadi ini per lebar, ya, per panjang gelombang. Jadi panjangnya gelombang itu menghasilkan energi sekian. Nah, untuk per meter perseginya ya tinggal dibagi dengan panjang gelombangnya, atau panjang gelombangnya tidak dihitung dalam pengalian ini kan gitu. Sehingga nanti energi per unit luasan atau per bagian lah gitu ya, itu bisa dihitung sebagai energi per bagian ini. Jadi kalau ini langsung per panjang gelombang, kalau ini hanya per meternya. Nah, jadi diingat-ingat mengapa terjadi klasifikasi laut dangkal, laut dalam, ya, laut transisi ya karena ada perubahan ini tadi, perubahan bentuk ini terjadi akibat penyerapan energi oleh dasar laut. Ya. Jadi kalau di daerah laut dangkal ini
partikel dari air bergerak membentuk oval seperti ini. Pada laut dalam membentuk bulat, ya, lingkaran seperti ini. Nah, jadi lebih lanjut ini kalau mau pusing, kalau mau mempelajari lebih lanjut, jadi ada energi kinetik arah ke sini, ya, arah horizontal, dan ada energi potensial arah vertikal. Kalau pada laut dangkal itu biasanya energi kinetiknya, ya, arah horizontal itu lebih besar, ya, arah vertikalnya itu agak kalah, ya, atau arah potensialnya itu kalah. Jadi kecepatan arah potensial itu kalah dibanding energi yang horizontalnya. Oleh karena itu biasanya gelombangnya itu agak melebar, ya. Jadi gelombangnya itu memiliki panjang gelombang yang lebih panjang pada perairan yang dangkal atau transisi, sedangkan pada perairan dalam itu panjang gelombangnya agak lebih pendek, ya, karena pengaruh dari arah horizontal dan arah vertikalnya yang sama besar, ya, sehingga membentuk lingkaran atau pergerakan partikelnya bisa bulat-bulat gitu. Tapi kalau di laut dangkal karena ada energi yang sudah terserap, ya, maka yang menang adalah yang energi horizontalnya atau kinetiknya, sehingga cenderung membentuk pergerakan yang oval seperti ini atau eliptik. Jadi bentuknya eliptik atau oval, ya. Ini terjadi pada laut dangkal dan laut transisi. Ya, transisi hampir mirip seperti ini. Laut transisi tidak seperti ini. Ini adalah yang laut dalam. Gitu ya. Kemudian ada istilah lain yaitu energi flux. Jadi energi flux ini energi yang bisa dipancarkan, ya, per kecepatan. Ya, jadi kalau energi yang tadi itu, ya, ini kan tidak ada faktor kecepatannya hilang, gitu ya. Jadi dia sekali datang itu punya energi sekian, begitu diperhitungkan kecepatannya, ya berubah menjadi E kali Cg. Jadi pada laut dalam rumusnya adalah setengah kali E0 C0, sedangkan pada laut dangkal E langsung kali C gitu aja. Ya. Jadi energi flux atau kekuatan, ya, tenaga atau power, ya, power daripada gelombang, tenaga dari E kali Cg ini atau E kali akar GD, gitu ya, karena Cg itu terutama untuk di laut dangkal itu laut dangkal apa laut dalam tadi? Nah, ini ya, laut dangkal betul ya, akar GD atau GH, ya, H itu sama dengan kedalaman, ya, sama dengan D, ya, hanya kedalaman. Nah, jadi kalau di laut dangkal tenaga dari gelombang itu besarnya seperti ini. Untuk apa kita tahu? Untuk kebutuhan apa kita tahu tenaga gelombang? Ya, atau terima kasih. Gaya yang terjadi, energi yang terjadi. Nah, jadi kalau kita mau tahu berapa besarnya energi yang terjadi dari gelombang yang memukul, nah ini besarnya adalah sekian. Dan sekian ini baru sekali pukul, ya. Jadi jarak antara pukulan satu dengan yang lain itu sama dengan periodenya. Jadi dalam 1 jam, kalau periodenya 10 detikan, dalam 1 jam itu bisa terjadi 360 pukulan itu dalam 1 jam, dan itu akan terus-menerus sepanjang masa. Jadi kalau setahun aja ya tinggal dikalikan, sejam aja
360 dikalikan 24 dikalikan 365 kan gitu. Nah, ini bangunan kalau tidak disiapkan betul mampu menahan pukulan gelombang ini ya tidak sampai setahun mungkin sudah ambruk gitu ya. Bahkan sering baru dibangun sudah ambruk gitu ya. Karena ya itu tadi sekali pukul aja sudah nggak mampu ya apalagi sehari ya, sejam aja sudah 360 baru dipukul itu berarti sudah langsung rusak gitu ya. Apalagi setahun ya. Nah, ini yang disebut dengan baru dibangun udah ambruk gitu ya. Belum sampai setahun, kadang-kadang masih seminggu. Gitu ya. Jadi tenaga gelombang ini seringkali diperlukan untuk melihat kekuatan bangunan. Kemudian ada fenomena yang perlu kita ketahui yaitu adanya gelombang pecah. Ya, jadi gelombang seperti tadi ini dari laut dalam dia bergerak dengan bebas, kemudian mendekati pada laut transisi dia mulai kecepit ya, didorong. Yang depan terdorong oleh yang belakang. Karena apa? Yang berada di laut transisi ini kecepatannya melambat, berkurang sehingga didorong oleh sana, nanti gelombangnya akan terdorong, akhirnya ada meninggi ya. Pada saat dia naik meninggi terbentuk H per L tadi ya, atau stiffness dari wave, kecuraman dari gelombang yang melampaui batas, maka dia akan pecah. Pecah itu artinya gelombangnya tidak membentuk gelombang seperti ini lagi, gelombang yang reguler, dia akan membentuk yang seperti ini. Ini disebut dengan gelombang pecah. Ada puncak yang menyudut seperti ini. Ini kalau yang sukanya surfing ya, main surfing di pantai, mereka malah senang ya. Mereka nggak senang dengan gelombang seperti ini ya. Ini bukan gelombang yang menarik gitu ya. Yang menarik yang seperti ini bisa bersembunyi di bawahnya sinilah apa gitu ya. Kalau dia ya belum sudah tenggelam gitu ya. Dia nggak bisa renang. Itu ya. Jadi ini fenomena gelombang pecah. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan partikelnya kira-kira berbentuk seperti ini. Nah, gelombang pecah itu berapa sebenarnya? Adalah kalau terjadi perbandingan antara tinggi gelombang terhadap panjang gelombang itu mencapai 1:7. Ya. Jadi 1/7 ini biasanya gelombang akan pecah. Jadi tinggi gelombang terhadap panjang gelombang sampai ke rasio 1/7 terjadi gelombang pecah. Kenapa kita butuh informasi mengenai gelombang pecah? Gelombang pecah ini biasanya disertai juga dengan energi maksimumnya dia. Ya. Energi puncak dia itu ada di posisi gelombang pecah, maka bangunan-bangunan yang berada di posisi gelombang pecah ini sangat rawan untuk terjadi kerusakan. Ya, makanya disarankan untuk tidak membangun struktur di wilayah gelombang pecah. Loh, ya aku lupa, belum saya lock. Sudah hari ini tidak saya lock. Ya. Karena tadi kok waktunya pendek sekali, tadi banyak yang sudah masuk sebelum kuliah dimulai ya, sehingga cepat habis waktunya. Oke, jadi gelombang pecah ini sudah kita ketahui, dan ya kalau sudah ditanya apa itu gelombang pecah ya sudah harus bisa jawab ya, sudah jelas ini. Gelombang pecah itu ya gelombang yang sudah mulai berubah bentuk, itu aja sudah berubah bentuk ya. Jadi, gelombangnya tidak membentuk seperti gelombang yang reguler, yang biasa, dia ada puncak dan berubah bentuk gelombangnya. Posisi gelombang pecah ini biasanya juga menjadi posisi energi yang puncak. Ya, puncaknya energi itu terjadi di lokasi pecahnya gelombang. Jadi, saudara nanti merencanakan bangunan pantai, bangunan di laut, harus sangat waspada ya, atau kalau perlu belum dicari dulu di mana ini kira-kira surf zone-nya atau breaking zone-nya itu ada di mana garisnya. Jadi kita biasanya menentukan gambar garis ya. Jadi misalnya seperti tadi saya menggambar ini misalnya pantainya gitu ya, kita tulis pakai tebel, pantainya ada di sini. Nah, kemudian gelombang yang datang itu saya beri warna biru misalnya.
dari laut dalam, puncaknya ada di sini. Makin mendekat ke pelabuhan, panjang gelombangnya. Ini jarak antara, ini puncak ya, ini puncak gelombang dengan puncak gelombang ini jaraknya ini adalah namanya panjang gelombang. Ya. Semakin ke darat dia agak semakin panjang. Ya, ini di transisi, misalnya yang di laut dangkal semakin panjang lagi jaraknya. Ya. Nah, jadi ini mungkin di laut dalam, ini laut dalam gitu ya sampai di sana, lalu di sini laut dangkal, laut transisi maaf ya, baru di sini laut dangkal. Nah, di samping menggambar seperti ini biasanya kita harus menggambar yaitu namanya breaking zone tadi. Jadi kita harus mencari di mana breaking zone-nya. Biasanya breaking zone itu berada di laut transisi. Jadi bisa saja misalnya kita menggambar seperti ini. Salah. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah breaking zone atau ada istilah lain. Biasanya di buku saya tulis sebagai surf zone ya. Breaking zone atau ada juga istilah surf zone. Ini kalau orang main surfing ya di sinilah posisinya dia surf, papan surfnya dan orangnya mulai berdiri di posisi sini ya. Jadi posisi gelombang pecah ini mulai berdiri kemudian habis gelombangnya dia jatuh gitu kan. Nah, posisi dia mulai berdiri di mana? Di sini. Bangunan sebaiknya tidak berada di sini persis ya. Boleh kalau terpaksa harus di situ, tapi harus betul-betul diperkuat karena di sini energinya akan besar. Kalau tidak diperkuat ya pasti rusak duluan bagian sini. Ya. Udah, jadi saya mohon maaf berbicara dengan cepat. Nah, jadi ini namanya daerah gelombang pecah ya, gelombang pecahnya di sini. Jadi biasanya bentuknya gelombang pecah itu bermacam-macam. Ini hanya pengetahuan saja. Jadi biasanya ada yang ini bentuknya seperti ini agak tumpul gitu ya. Ini namanya surging. Kalau ini namanya plunging ya, tulisannya plunging ya, bacanya plunging. Kalau yang ini spelling. Yang paling menarik adalah ini ya. Jadi orang mencari kalau di Indonesia itu yang biasa dipakai surfing itu kalau Jawa Timur ada di pantai selatannya Banyuwangi ya di apa namanya? Aku lupa namanya. Di Bukit Tujuh juga ada ya, Bukit Tujuh itu tambang emas itu di pantai-pantainya juga banyak itu bule-bule main apa? Surfing di situ gitu ya. Atau di pantai timurnya pulau apa itu di Sumatera Barat ya, ada pulau kecil Sumatera Barat, banyak tempat kalau di Indonesia. Kalau yang terkenal di dunia ada di Hawaii misalnya ya, dan sebagainya. Oke, ini hanya pengetahuan, tidak terlalu penting. Nah, ini kita lihat, jadi ini kalau sudah pecah itu keluar buih-buihnya seperti ini. Nah, ini energinya agak maksimum ini tanpa atas semua ya, jadi tanpa atasnya seperti ini. Maaf, ini yang tampak atas ini tampak samping ini. Jadi inilah yang disebut dengan plunging itu seperti ini. Jadi pecahnya itu ngerual gitu ya, melengkung begitu. Plunging. Nah, kalau kita sudah mengetahui kedalaman gelombang, ya, ini bukan kedalaman perairan ya, tapi sebenarnya kedalaman gelombang. Kedalaman laut dangkal atau kedalaman laut transisi atau kedalaman laut dalam, maka kita bisa menghitung rumus-rumusnya gelombang berdasar kedalaman ini. Ya. Kemudian kita juga bisa menghitung kecepatan rambatnya gelombang. Jadi kalau laut dangkal misalnya cukup akar GD, transisi panjang seperti ini. Kalau laut dalam GT per 2V. Ya. Itu rumusan untuk gelombang tunggal untuk laut dalam. Biasanya untuk laut dalam itu kode-kodenya ditambahi angka 0
di bawahnya. Ya. Jadi misalnya kita bicara wave celerity untuk laut dalam, diketahui wave celerity untuk laut dalam, maka ditulis sebagai C0, ya, C0 sama dengan berapa. Nah ini semua adalah hanya untuk laut dalam ya, ditambahin 00 ini. Kalau untuk laut dangkal transisi tidak pakai tambahan 0. Kalau menghitung panjang gelombang, itu berbeda untuk laut dangkal, dalam maupun transisi. Jadi untuk laut dangkal, itu menghitung panjang gelombangnya adalah T akar GD. Tapi untuk laut dalam adalah GT kuadrat per 2V. Jadi kalau untuk laut dalam, itu untuk menghitung panjang gelombang, itu kita hanya perlu informasi mengenai periodenya. Oleh karena itu panjang gelombang, wavelength ya, wavelength untuk laut dalam ini sering menjadi patokan. Jadi untuk T sama dengan 10 detik, bisa dihitung. T sama dengan 10 detik itu L-nya berapa kira-kira? 100 ya, kalikan 9,8 berarti 908, G-nya kan 9,8, atau mau dihitung 10 juga boleh ya. 10 kali 100 itu sama dengan 1000 dibagi 2 ketemu 500 dibagi lagi V. V itu berapa? 3,14 ya. Jadi 500 dibagi 3,14 itu kira-kira sekitar 155 lah ya. Biasanya untuk memudahkan ingatan L-nya sekitar 150 meter. 150 meter itu berarti untuk T 10 detik ada di laut dalam ya. Tapi kalau untuk laut dangkal kita harus ada informasi kedalaman perairan ya, jadi makanya sulit untuk dijadikan patokan. Jadi patokan panjang gelombang itu biasanya untuk laut dalam. Tapi tentu saja tidak boleh misalnya lautnya laut dangkal tapi dihitung pakai rumus laut dalam, nggak boleh ya. Jadi di dalam soal-soal ujian saya sering menjebak, saya tulis panjang gelombang pada kedalaman sekian ya, pada kedalaman sekian misalnya itu adalah sebesar sekian, hitunglah panjang gelombang pada kedalaman sekian ya. Nah ini berarti harus dicek dulu kedalaman terhadap panjang gelombang tadi menghasilkan gelombang apa, gelombang laut dangkal apa laut dalam apa laut dangkal gitu ya. Kalau memang itu betul laut dangkal ya udah berarti kita harus masukkan dalam rumusan ini T-nya adalah berdasar hitungan laut dangkal. Tapi kalau dia masuk kategori laut dalam, berarti kita harus dasarkan atau menyimpulkan bahwa soal itu adalah untuk kondisi laut dalam. Nanti kalau menghitung celerity-nya atau disuruh menghitung wave profile-nya dan sebagainya, semuanya harus klasifikasinya sesuai dengan hasil hitungan ini. Gitu ya. Ya mungkin sekarang belum jelas maksud saya, nanti kita akan lihat di dalam soal-soal. Lain-lain ini bisa disimpulkan seperti ini, jadi seperti rumus tadi. Jadi kecepatannya horizontal itu bisa untuk laut dangkal seperti ini, laut dalam seperti ini ya, maaf ya, kelihatan ya, ini laut dalam, yang ini laut dangkal. Untuk horizontal, untuk vertikal atau untuk energi yang potensialnya ya, maka kita bisa rumus ini atau rumus ini. Maaf, vertikal itu potensial ya, kalau horizontal itu kinetiknya. Maaf ini barangkali saya agak terbalik lagi. Jadi untuk klasifikasi laut dangkal, laut transisi atau laut dalam itu berlaku untuk semua rumusan ya. Rumusannya akan berbeda-beda tergantung laut dangkal, transisi atau dalam. Oleh karena itu rumusan gelombang ini nggak usah hafal ya. Jadi yang penting tahu bahwa ada cara yang berbeda-beda untuk menghitung celerity, panjang gelombang atau yang lain-lainnya sesuai dengan apakah dia kategori laut dangkal, transisi atau laut dalam. Jelas itu ya?
boleh bertanya kalau tidak jelas. Kalau tidak ada yang tanya saya anggap jelas. Jadi saya tidak mau kalau nanti ETS apa-apa masih bingung lagi atau tugas bingung lagi ya, karena ini sudah jelas. Sudah saya ucapkan berulang kali bahwa rumusan-rumusan ini sesuai dengan kondisinya, apakah dia di laut dangkal, transisi, atau laut dangkal. Nah, jadi gelombang reguler yang rumusnya atau pendekatannya linier itu adalah yang paling awal, ya, yang ditemukan oleh Airy tadi. Dikenal juga sebagai Airy waves, ya, pendekatan dari Airy. Pendekatan dari Airy ini dikoreksi, ya, diperbaiki oleh berbagai ilmuwan yang lain dari hasil-hasil penelitian mereka. Salah satunya yang memperbaiki adalah namanya Stokes. Ya. Stokes ini ilmuwan dari Inggris, dan pendekatannya Stokes merubah dari rumusnya Airy yang berbentuk linear menjadi bentuk-bentuk yang non-linear. Bagaimana rumusnya Stokes nanti saya tunjukkan, tapi yang jelas bahwa rumus-rumus ini hanya cocok untuk situasi seperti ini. Jadi pada H per G kuadrat, ya, pada per GT kuadrat, D ini kedalaman, kalau H ini di gelombang, ya, pada grafik ini. Jadi misalnya seperti ini. Kalau H per GT-nya misalnya jatuh di sini, ya, 0,1 ini, ya. Kemudian, ini garisnya kudu ini lurusnya. Nah, kita lihat D per GT kuadratnya seperti ini. Nah, berarti yang cocok itu harusnya linearnya Stokes, linearnya Airy. Stokes nggak cocok. Dan Stokes itu rumusnya ada beberapa, ada yang kuadrat, ada yang pangkat 3, ada yang pangkat 4. Jadi Stokes second order, Stokes third order, dan Stokes fourth order. Ya, jadi kita bisa pakai rumusnya Stokes kalau perbandingan H per GT kuadratnya jatuh di areanya Stokes ini. Misalnya areanya Stokes di sini, nah ini yang di sini misalnya, nah di sini persis. Nah ini boleh pakai Stokes. Bahkan dia nggak boleh diselesaikan dengan rumusnya linear, nggak boleh. Ya, kalau ada H per GT-nya seperti itu. Gitu ya. Ini cara-cara pendekatan untuk memilih rumus mana yang cocok. Rumusnya gelombang itu tambah hari tambah ruwet, gitu ya. Yang paling sederhananya punya Airy, dan untuk kuliah sarjana atau S1 ya kita belajar yang Airy saja. Tapi kalau nanti saudara sudah S2 atau kuliah lanjut atau memperdalam mengenai teknik pantai, ya, boleh belajar mengenai bentuk-bentuk atau rumus-rumus gelombang yang lain. Yang paling baru adalah pendekatannya dari ilmuwan-ilmuwan lainnya yang sekarang digunakan untuk membuat model. Jadi kalau saudara nanti belajar misalnya sudah belajar mengenai gelombang, ya, misalnya saudara menemukan software Delft 3D atau ya macam-macam, ya, Mic 21, Mic 31, Mic 21, Mic 31, dan banyak lagi sekarang software, itu semua sudah menggunakan rumus-rumus yang kinoidal wave ini, yang paling ruwet ini, ya. Tapi ruwet-ruwet sekarang itu jadi gampang, ya, karena semua itu bisa dimodeling dengan komputer. Jadi kalau saudara mau belajar software itu harus bisa memahami apa itu integral, diferensial, ya. Jadi adanya diferensial itu mudah diselesaikan kalau kita pakai komputer, ya. Zaman dulu diferensial itu rada mumet gitu, ya, karena hitung-hitungannya itu banyak, ya. Menghitung diferensial atau integral dari berapa geometri itu bisa 2-3 buku itu hasilnya, karena menyelesaikannya harus satu-satu pakai hitungan gitu, ya, tangan manual. Kalau zaman sekarang kan yang 2-3 buku ya paling jadi 10 baris, ya. Dengan software apa namanya Excel aja, mungkin kalau kita buatnya pakai kolom, ya
paling kita bisa menyelesaikan dalam 20 kolom selesai gitu ya. Barisnya ya kalau kita cuma mau menghitung berapa tingkat ya paling ya 5 garis, 6 garis, 6 baris gitu ya. 20 kolom, ya 5 kali 20 kolom misalnya. Tapi kalau dulu ya bisa sak buku 100 halaman untuk menghitung integral dari geometri tertentu, khususnya geometrinya gelombang seperti ini. Lama, panjang gitu ya. Nah, semuanya bisa diselesaikan dengan perhitungan numerik yang terkomputasi gitu. Namun demikian teori gelombang linear ini masih tergolong paling bagus ya. Jadi dari keperluan perencanaan itu sebagian besar cukup diselesaikan dengan teori gelombang linear saja. Yang non linear itu sebetulnya tambah ruwet tapi kurang ini ya, kurang praktis ya, kurang cocok. Baik, saya kira untuk yang bab 3 saya selesaikan seperti tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tersebut. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau sambil jalan kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan dengan yang bab 4 ya. Jadi tadi bab 3 yang terakhir adalah mengenai teori yang non-linear ya. Jadi teori yang non-linear itu lebih lanjut kita bahas di bab 4. Demikian juga dengan teori gelombang yang irregular ya. Jadi teori yang non-linear itu ini ya, ada Stokes, ada kinoidal, ada solitary, ada stream function. Jadi software-software tertentu itu sekarang menggunakan stream function yang generasi kelima, keenam sudah. Jadi stream function ini dasarnya adalah matematis integral diferensial dari gelombang, kemudian diaplikasikan dalam software sudah generasi kelima, keenam, tidak tahu itu. Saya baca literaturnya terakhir 2019, mungkin sekarang 2022 orang nggak kerja di laboratorium, tapi malah kerja di komputer. Jadi itu malah bisa menghasilkan peningkatan software
Jadi kita lihat ke rumus ini. Ini mohon maaf banyak salah ketik ini. Jadi ini bukan strokes ya, tapi stokes. Kemudian nulis second itu juga bukan TH gini ya, ini ND mestinya. Ini RD, ini baru TH. Ini ada beberapa salah ketik lah. Bukunya orang bule ya ada salah ketiknya. Saya ambil dari bukunya bule ya, sudah ini salah ketik ini. Kemudian kalau kita lihat rumusnya Stokes itu kalau kita pakai untuk menghitung, maka hitungan itu nano tadi ya, n-nya tadi ya, itu membentuk pola seperti ini. Tapi pada kondisi yang sama, kalau kita pakai rumusnya yang lain, itu bisa membentuk yang seperti merah, yang lain hijau ini. Jadi Stokes ini ya hanya cocok untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Makanya Stokes juga berulang-ulang melakukan penelitian sampai dia menghasilkan Stokes yang pangkat 4. Tapi bagaimanapun juga nggak ngalahin yang rumusnya Airy gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi rumusnya Airy itu seperti ini. Jadi gambar tadi itu saya ambil yang aslinya. Jadi aslinya itu dari buku ini, Coastal Engineering Manual Part 6. Ini benar ini buku aslinya. Jadi tulisannya STOKES. Pangkatnya juga gitu, 3 RD benar, 4 TH, 2 ND. Kalau yang buku sebelumnya itu salah apa nulisnya gitu ya. Tapi tak tampilkan aja. Karena yang ini tuh garis-garisnya nggak seberapa kelihatan gitu ya. Kalau yang tadi itu kelihatan meskipun ngetiknya tadi itu salah. Kalau ini ngetiknya benar ya karena buku resminya dari CEM atau Coastal Engineering Manual ini. Oke, kemudian kita lihat jadi kalau dari rumusannya Airy yang biru hasilnya data yang sama ya, kita hitung dengan rumusnya Stokes yang second order itu hasilnya merah ini. Jadi pada puncak dia terlalu tinggi, pada lembah dia terlalu rendah ya. Jadi ini banyak kritik-kritik dari berbagai literatur ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi teori gelombang yang second order itu rumusnya seperti ini. Kita bandingkan yang rumus first ordernya seperti ini. Jadi di sini ada tambahan H kuadrat, nah, makanya disebut dengan second order. Kalau untuk menghitung nanonya, ini juga ada H kuadrat di sini. Sementara pada rumusnya yang first order yang punyanya Airy tadi, nah, seperti ini. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan, tapi sebenarnya perbedaan ini tidak membuat pendekatan dari Stokes ini jauh lebih baik gitu ya. Jadi ternyata punyanya Airy masih lebih baik. Rumusnya kinoidal ini ditemukan oleh Belanda. Rumus aslinya bernama Korteweg de Vries atau KDV, tapi secara internasional dikenal dengan kinoidal wave. Ya, jadi nama orangnya dihilangkan. Ya. Kalau rumusnya kinoidal wave dari Korteweg de Vries ini pendekatannya seperti ini. Jadi dia memberikan grafik-grafik untuk memudahkan perhitungan. Belanda itu seperti itu. Jadi kalau ngasih rumus itu enaknya diberi grafik-grafik ini karena rumusnya mereka itu dikeluarkan di era-era belum ada komputer, belum ada kalkulator gitu ya. Sehingga kalau ada grafik-grafik seperti ini jauh lebih enak. Nah, jadi kalau rumusnya kinoidal itu berasal dari rumus diferensial, penurunan diferensial seperti ini, dan ya lebih sederhananya menjadi rumus yang seperti ini. Jadi rumus kinoidal itu pangkat 3 sebetulnya, ya, karena di sini ada pangkat 3. Iya, pendekatan yang hanya bisa kita selesaikan kalau menggunakan komputer. Kalau menggunakan kalkulator ya rodok ruwet kalau ada sekian digit di belakang komanya gitu ya. Dan ini memang bukan dari hitungannya Korteweg de Vries, tapi dilanjutkan oleh Fenton. Jadi Korteweg de Vries-nya itu sudah meninggal. Lalu Fenton ini peneliti dari Inggris meneruskan
penemuannya De Vries tadi dan menyederhanakan ya, karena ini kan masih diferensial seperti ini tidak bisa diselesaikan ini ya, diferensial ini rumus dasar gitu ya, jadi untuk bisa diselesaikan menjadi pendekatan yang itu harus dihilangkan atau dimasukkan konstanta atau bilangan-bilangan tertentu gitu ya. Jadi misalnya per detik misalnya dt itu kan t-nya itu kan waktu, jadi dt-nya misalnya dihitung per detik, maka di sini bisa dimasukkan angka 1. Demikian juga dx-nya, misalnya dx-nya per sentimeter misalnya. Nah, nanti ya harus cocok, ini detik, ini sentimeter, maka G-nya juga harus gravitasinya hitungnya per meter per detik kuadrat atau sentimeter per detik kuadrat ya, karena di sini sentimeter hanya harus dalam sentimeter dan seterusnya. Misalnya asumsi-asumsi itu yang ya seringkali membuat kurang applicable gitu rumusnya. Ini disederhanakan oleh Benton meskipun ya tidak sederhana banget gitu ya, karena angka di belakang komanya begitu banyak gitu. Kalau angka ini dihilangi kenapa Bu? Kalau disederhanakan kenapa Bu? Jadi nggak akurat lagi gitu ya. Jadi angka-angka ini harus segini karena akurasinya pleknya, persisnya rumus ini dengan Korteweg-De Vries itu kalau angka-angkanya segini. Jadi nggak boleh dikurangi angkanya, koma-komanya ini gitu. Kemudian ada solitary wave. Kembali solitary wave ini sebetulnya untuk gelombang yang datangnya sendirian. Ya, itu hanya tsunami ya yang seperti itu. Tapi kalau kita mau menghitung berapa gelombang tsunami, kecepatannya dan seterusnya, kita bisa dekati dengan rumus solitary wave yang seperti ini. Ya, jadi biasanya kecepatan rambatnya dari tsunami itu sekian ini. Dan ini tergantung pada laut. Rumusannya D-nya kedalaman lautnya. Ini tidak ada, kalau untuk solitary wave tidak ada perbedaan laut dalam, dangkal, transisi, nggak ada. Pokoknya untuk menghitungnya seperti ini. Tapi kalau kita merencanakan struktur ya nggak usah berdasar solitary wave ini, gitu ya. Jadi pendekatan rumus solitary wave ini kurang cocok kalau untuk perhitungan struktur. Ya boleh kalau memang mau membuat struktur yang sangat besar, yang memang tahan terhadap tsunami itu boleh. Jepang termasuk salah satu negara yang membuat bangunan untuk melawan tsunami, tapi gagal. Indonesia bolak-balik kena gempa ya, alhamdulillah tsunami tidak meluas di berbagai pantai. Yang terakhir itu Palu, itu hanya di sekitar lokasi Palu. Ya meskipun rugi nyawa banyak sekali ya, tetapi tidak seluruh pantai Sulawesi, tidak. Demikian juga dengan pada waktu Aceh ya, tsunami juga tidak sampai seluruh pantai di Sumatera gitu ya mengalami gelombang solitary seperti yang di Acehnya sendiri gitu. Kalau Jepang ya sebetulnya sama kasusnya, gelombangnya itu tidak terjadi pada pantai yang jaraknya sampai ratusan kilometer, tapi oleh mereka sudah ditanggulangi dengan struktur yang akhirnya juga gagal melawan gelombang tsunami tadi. Stream function itu suatu rumusan baru yang diperkenalkan oleh Profesor Dean. Ini profesor yang mengajar di universitas di Kanada dan kemudian menjadi dasar untuk membuat model numerik ya, untuk gelombang. Kemudian untuk membuat model numerik ada namanya boundary condition ya. Jadi boundary condition itu kondisi batas ya. Jadi kalau kita membuat apa-apa itu harus tahu ada namanya kondisi batas. Ini jangan chat siapa. Ini semua mohon maaf sebelum saya izin ke kamar mandi. Oh lah. Oke. Boundary condition itu harus kita tentukan kalau kita mau membuat model ya. Mungkin saudara sudah mendapat kuliah untuk pembuatan model, atau kalau kita melakukan riset penelitian ya, metodologi riset itu langkah yang pertama kita harus menentukan kondisi batas atau limit state dari penelitian kita apa.
Misalnya ini disebut juga dengan boundary condition. Nah, pada boundary condition ini banyak yang harus kita tentukan atau banyak hal-hal yang menjadi batasan ya dari penelitian. Kita nggak bisa meneliti tanpa batas, itu nggak bisa ya. Waktunya yang nggak cukup, biayanya yang akan sangat besar dan sebagainya, sehingga setiap penelitian biasanya selalu menentukan kondisi batasnya. Ya, untuk rumusnya Dean ini, Profesor Dean ini, atau rumus dari stream function ini memiliki beberapa kondisi batas. Kondisi batasnya di sini saya tulis, tapi saya khawatir saudara tidak mudeng. Tidak apa-apa ya, dibaca dulu. Jadi namanya rumusan ini didekati dengan persamaan Laplace. Laplace ini rumusan matematis yang seperti atau yang setara dengan series. Ya, series itu apa bahasa Indonesia? Apa sih, lupa aku bahasa Indonesia ya. Jadi series ya. Jadi banyak bentuk series ini, rumusan yang series ini banyak. Nah, salah satunya adalah Laplace. Kemudian untuk dasar lautnya itu dengan asumsi bahwa W-nya sama dengan 0 dan kedalamannya minus H. Kemudian gaya kinematiknya, jadi batasan untuk gaya kinematis di permukaan itu dengan rumusan seperti ini, gitu ya. Kemudian pergerakan di permukaannya itu bersifat bebas, dinamis, ya, makanya permukaannya disebut dengan DFSBC. DFSBC itu artinya permukaannya bisa bergerak bebas. Maksudnya apa ini? Kok ada rumusan di sini? Permukaan kan ya bebas. Iya, tapi ini mengacu pada laboratorium. Ya. Ada laboratorium yang terlalu kecil misalnya kolamnya, sehingga gelombang itu tidak bisa bergerak bebas ya, sebelum dites itu karena terlalu kecil. Maka untuk tes ini dia harus menggunakan laboratorium yang besar. Ya. Indonesia memiliki 2 laboratorium besar untuk tes gelombang seperti ini. Ada di ITS 1 laboratorium hidrodinamika kerjasama antara ITS dengan BPPT. Tapi LHI ITS ini kolamnya kecil. Jadi kalau misalnya mau untuk tes seperti ini nggak bisa itu. Ya, karena kolamnya kecil dan LHI-nya ITS itu memang dikhususkan tes kapal. Jadi kita kalau mau membangun kapal atau mau ngetes bagian-bagian kapal bisa dilakukan di laboratorium fisik yang ada di laboratorium hidrodinamika yang ada di ITS ini. Satu lagi adalah LPTP, laboratorium teknik pantai di laboratorium fisik ya, teknik pantai di Universitas Gadjah Mada. Ini juga kerjasama dengan BPPT. Yang ini kolamnya besar, memang untuk teknik pantai ya. Jadi kalau mau untuk DFSCB, DFSCBC memenuhi syarat. Gitu ya. Jadi maksudnya DFSBC ini adalah ya begitu, permukaannya harus bebas ya, sehingga biasanya efeknya adalah butuh laboratorium yang cukup besar. Ini kenapa ini? Nah, jadi setelah boundary condition ini ditetapkan semua, dilakukan tes ya dengan berbagai rumus-rumus ini. Ternyata untuk linear wave theory itu nggak bisa untuk DFSBC. DFSBC ini kondisi yang paling tidak memenuhi untuk berbagai rumusan ini. Hampir semua rumus itu nggak ada yang cocok. Jadi rumus itu kalau untuk kondisi yang pantai yang lepas itu sebenarnya tidak cocoknya. Kemudian KFSBC, jadi boundary KFSBC tadi saya ulangi di sini, KFSBC yang itu kinematic free surface boundary. Jadi alirannya itu bergerak bebas. Jadi bagian atas maupun bawahnya itu bisa bergerak bebas. Jadi kalau ini nggak ada masalah ya, laboratorium manapun bisa ini saya kira, cuma setelah dicek itu ternyata
rumus-rumus yang kuno-kuno itu nggak ada yang cocok ya, hanya rumusnya stream function ya, dan second order solitary ini sebenarnya nggak cocok juga. Maksudnya ini kan kondisi yang jarang ya, solitary wave itu. Jadi stream function ini yang paling cocok, gitu ya. Jadi ini hanya pengetahuan saja. Ini khususnya ini karena saya banyak riset mengenai gelombang, jadi saya tampilkan di sini untuk menjadi pengetahuan saudara juga bahwa menemukan rumus-rumus itu nggak gampang, nggak seperti kita yang sekarang tinggal make ya. Mereka yang menemukan itu ya harus agak bersusah payah gitu ya. Ya, oleh karena itu sekolah teknik gitu sebetulnya, sekolah teknik itu sebenarnya enak, lebih gampang. Karena apa? Karena kita tinggal pakai rumus-rumusnya. Dulu ada yang sudah bersusah payah gitu. Sedangkan yang sekolah-sekolah sosial itu enak, nggak ada rumusnya gitu ya. Kadang-kadang kita gitu, enak kalau rumusnya, tapi itu malah susah. Kita harus menemukan sendiri ya, pendekatan pola-pola yang cocok itu kita masing-masing menemukan sendiri. Kalau di teknik itu enggak, sudah ditemukan orang saja, ini malah enak. Cuma orang malah merasa itu sulit ya, karena ya itu tadi enggak ngerti matematik itu yang garai, yang menyebabkan kita merasa sulit dalam membaca atau memahami rumus-rumus seperti ini. Yang terakhir adalah mengenai wave spectrum. Jadi wave spectrum itu kita perlukan pengetahuannya kembali lagi khususnya untuk kondisi di lautan ya. Adanya gelombang permukaan ya, ada permukaan gelombang di lautan. Jadi kondisi ini yang terjadi adalah di lautan, dan di lautan itu seringkali gelombang tidak membentuk sinusoidal. Sinusoidal itu apa tuh? Sinusoidal itu ya bentuk gelombang seperti gambar tadi, itu kan bentuk naik turun seperti itu ya, itu namanya matematisnya adalah sinusoidal karena pendekatannya menggunakan rumus sinusoidal ya, mesti rumusnya ada kosinus sinus, itu kan berarti rumus sinusoidal. Nah, gelombang di samudra tidak bisa begitu, sehingga pendekatan termudah untuk mendeskripsikan permukaan gelombang adalah dengan spektrum gelombang. Ya, jadi karena bentuknya kacau balau, ya, bentuknya kayak gini, nggak selalu smooth naik turun sederhana, maka pendekatan untuk melihat bagaimana kondisi permukaannya sebaiknya adalah dengan spektrum. Ya, tetapi spektrum itu adalah distribusi energi gelombang. Ya, jadi spektrum itu sebenarnya menunjukkan energinya. Jadi dengan mengetahui energinya, maka kita bisa tahu panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Dengan demikian juga kita tahu tinggi gelombangnya. Jadi spektrum itu adalah bentuk series ya. Series itu apa tadi? Nanti saya carikan, saya tak buka Google, Google itu bahasa Indonesia-nya apa itu untuk series itu. Sebetulnya saya ingat, teman sekarang kok lagi lupa ini. Bahasa Indonesia. Mungkin ada yang sudah tahu. Dari situ apa tuh? Deret. Nah, deret. Deret ya. Deret infinite. Deret ukur. Nah, series itu deret ya. Jadi penjelasannya dengan deret. Jadi untuk menghitung spektrum itu kita membutuhkan integral ya. Integral dari bentuk sinus maupun kosinus dari frekuensinya gelombang. Jadi pada perhitungan spektrum yang kita jadikan tolok ukur adalah frekuensi atau periode gelombang. Jadi frekuensi itu sama dengan seper periode. Ya. F frekuensi itu sama dengan seper T. Seperti tadi saya bilang, jadi kalau gelombangnya 10 detik misalnya, ya frekuensinya berarti 1/10. Berarti setiap jam ya terjadi
Setiap jam berapa? 60 menit dibagi 10 detik gitu ya. 60 menit itu ya 3.600 bagi 10 adalah 360 misalnya begitu ya. Itu adalah frekuensi. Jadi pengulangan kejadian itu namanya frekuensi. Pengulangan kejadian berdasar waktu gitu ya. Itu adalah frekuensi. Rumusnya pendekatannya seperti ini. Jadi kalau integralnya dimulai minus T per 2 atau setengah T, minus setengah T sampai dengan plus setengah T. Jadi frekuensinya ini teoritis ya. Kalau waktu itu kan nggak ada minus ya, waktu kan berjalan terus. Ya, ini kalau kita mau ngitung frekuensi itu, kita harus menentukan satu titik awal 0, sehingga kita bisa menghitung minusnya dan plusnya. Jadi ini harus teorinya dulu, teoritisnya, bukan di lapangan ya. Di lapangan waktu itu tidak ada minusnya, waktu itu selalu bertambah terus, nggak ada waktu itu berkurang, itu nggak ada, berkembang terus waktunya. Tapi kalau sudah dijadikan kertas, kemudian kita menentukan tolok ukur, maka kita bisa tahu plus minusnya. Mudeng ini, nah, kalau nggak mudeng nggak apa-apa ya. Karena spektrum itu saya dulu juga sekolahnya di S2. Jadi kalau sekarang cuma sekedar tahu dulu, ya, sekedar tahu bahwa ada namanya hitungan spektrum. Ya. Spektrum itu hitungannya berdasar energinya, gitu. Ya. Kemudian di pola di lautan kembali lagi berbeda dengan di darat. Saya sering mengoreksi. Jadi banyak ini pihak-pihak atau saya sederhananya menyebut dosen ITS itu kalau desain itu mengumpulkan datanya untuk di pantai misalnya itu namanya data Met Ocean. Salah aku dalam hati. Karena Met Ocean itu kepanjangan dari meteorologi, oceanografi dari ocean, laut. Itu nggak boleh diaplikasikan di pantai. Kalau di pantai namanya data hidrografi. Boleh ya, tapi kalau ocean meteorologi dan oceanografi itu artinya itu data di lautan, ya, gelombang di lautan. Banyak itu orang menggunakan aplikasi Met Ocean. Kalau saya langsung, gak ngerti bedanya gitu. Karena untuk pantai itu nggak boleh pakai Met Ocean, itu nggak boleh, itu salah besar. Jadi kalau kita melihat ke teorinya Met Ocean itu apa, itu sudah salah. Tapi banyak orang yang aplikasikan gitu. Ini kita ambil data Met Ocean, waduh, nggak ngerti teknik sipil ini mesti berasal dari teknik kelautan atau ya orang-orang yang biologi, misalnya biologi laut atau orang-orang yang tidak di teknik sipil ya. Kalau teknik sipil khusus untuk pantai itu namanya hidrooceanografi. Nah, ini saya ingatkan saja. Jadi pengetahuan ini ya mungkin masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya, tapi mudah-mudahan ada sedikit yang nyantol. Jadi gelombang-gelombang di samudra atau di lautan itu biasanya irregular. Ya. Jadi gelombangnya irregular dan arahnya itu istilahnya id, jadi kacau balau ruwet. Nah, di direksinya itu arahnya itu berubah-ubah. Ini kalau habis nanti saya akhiri ya. Kemudian gelombang yang irregular ini juga merupakan superposisi atau penambahan dari gelombang-gelombang reguler. Kemudian gelombang-gelombang di samudra ini juga seringkali karena dia tidak tergolong gelombang laut dalam, dangkal atau laut transisi, maka dia keluar ya dari sistem itu dan sering terjadi gelombang-gelombang misalnya gelombang yang masuk kategori swell. Ya, jadi dia berada di luar wilayah FETS. Nah, ini sering. Ya, jadi gelombang-gelombang samudra itu jangan dipakai untuk tolok ukur perencanaan di pantai. Gitu sebetulnya. Ya, tujuan dari pembahasan ini seperti itu. Jadi untuk gelombang di pantai itu beda dengan di samudra ya, atau di laut lepas. Sehingga analisisnya juga harus berbeda. Pengertian mengenai pola-pola gelombangnya juga harus berbeda. Gitu ya. Tapi ya memang hampir tidak ada orang membangun struktur di
struktur pelabuhan di samudra itu nggak ada, yang nggak bisa bongkar muat nanti kapalnya. Ada struktur di samudra misalnya seperti rig ya untuk mengambil minyak di samudra, ada nggak apa-apa, tapi di sana tidak ada dermaganya gitu, dia hanya ada semacam tower gitu ya, bentuknya seperti tower tapi ada di samudra. Nah, tapi membangun tower memang tidak bisa disamakan dengan membangun dermaga di pantai, tidak bisa ya. Membangun tower harus khusus. Saudara juga harus belajar khusus, di teknik sipil tidak diajari ya, karena ya sebetulnya memang itu bukan bidang teknik sipil. Tapi kalau misalnya ada yang teknik sipil mau belajar ke sana, bisa lebih mudah ya. Sebetulnya orang teknik sipil lebih mudah kalau mau belajar strukturnya rig ya. Kalau orang kelautan sebetulnya itu agak sulit. Kenapa? Karena mereka tidak, dasarnya itu misalnya perencanaan pondasi lah, itu nggak bisa ya, orang kelautan itu bisanya membuat kapal. Tapi sudah kadung di semua negara, di hampir semua negara itu bangunan-bangunan lepas pantai itu masuk ke kelautan, tidak masuk ke teknik sipil. Semua negara. Kemudian untuk rumus spektrum untuk samudra itu juga banyak pendekatannya. Jadi kalau misalnya nanti saudara di kuliah lanjut ya, di kuliah teknik pantai lanjut mengenal istilahnya perhitungan spektrum ya, ada namanya Pearson-Moscovici spektrum, itu sebenarnya semuanya untuk hitung-hitungan di samudra ya, tidak untuk di pantai. Ada namanya John Schwab ya, Joint Research North Sea, NS-nya itu North Sea, John Schwab spektrum ini juga untuk samudra tapi berdasar kondisi di North Sea ya, Laut Atlantik bagian utara ya, sebelah baratnya Inggris, sebelah utaranya Belanda. Nah, ini ada namanya North Sea. Itu sudah diteliti dan menghasilkan bentuk spektrum yang terkenal sebagai John Schwab ini. Kemudian kalau Pearson-Moscovici ini sebetulnya juga di pantai utara, tapi bukan pantai utara, maaf, bagian utara ya dari Samudra Atlantik, tapi beda tempat dengan John Schwab, sehingga John Schwab bukan John Schwab ini karena penemunya orang-orang Belanda dan Denmark ya, maka bacanya John Schwab. Pearson-Moscovici ini biasa disebut dengan PM ya. PM spektrum ini rumusnya beda dengan John Schwab karena beda tempat risetnya. Makanya spektrum dari Laut Jawa ini seharusnya berbeda. Tapi banyak orang Indonesia yang menggunakan rumusan spektrumnya PM ini untuk Laut Jawa, untuk Indonesia ya sudahlah, daripada nggak punya ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita gambar punyanya John Schwab ini lebih tinggi ya, spektrumnya itu lebih tinggi dibanding yang PM. Ini kita bisa lihat ya, rumusnya PM itu seperti ini, kalau John Schwab itu seperti ini, pada frekuensi-frekuensi yang sama itu hasilnya beda-beda gitu ya. Ini pada frekuensi 0,2 Hz. Ini cuma sekian ya. Di sini ini agak kira-kira segini lah ya, ketemu 0,15. Kalau punyanya Pearson-Moscovici 0,2 itu bisa 10 kalinya, bisa nilainya 10. Nah, jadi di sini cuma 0, sini 10. Jadi nah, karena beda tempat jadi